isu ketiga ini berkaitan dengan banyaknya suatu informasi simpang siur ya, simpang siur. Artinya beragam cara orang mencari tahu dan mencari sebuah kelemahan kekurangan, yaitu mengenai keaslian atau kesejatian daripada Alkitab. Nah, banyak sekali yang meragukan keaslian Alkitab karena dianggap dipalsukan. Tetapi juga karena tidak bisa membedakan antara kitab Injil dengan Alkitab. Dan ini ada dua ya, berkaitan dengan itu. Yang ketiga, juga tidak bisa memahami tentang konstruksi Alkitab di dalam konteks kehidupan orang Kristen. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini sudah berlangsung ribuan tahun. Tetapi di zaman akhir ini, di mana saudara dan saya sering mendengar mengenai adanya kepalsuan atau pemalsuan Alkitab. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam bagian pertama, mengenai sumber. Jadi, Alkitab itu sumbernya dari siapa? Siapa yang menulis? Apa yang ditulisnya? Nah, ini seringkali banyak yang tidak memahaminya. Kalau sumbernya Alkitab, jelas adalah dirinya Allah sendiri yang menyatakan firman, inspirasi verbal yang datangnya dari Tuhan. Jadi, Tuhan menyatakan firman-Nya. Allah memberikan inspirasi itu kepada para penulis. Dan rentang waktunya diperkirakan sekitar 1.500 tahun. Jadi itu cukup waktu yang lama. Penulisnya itu ada sekitar 40 dan kitabnya ada 66 kitab. Tentunya dalam rentang waktu yang cukup panjang itu barulah kita mendapatkan Alkitab yang utuh. Nah, dari mana tulisan itu? Tentu ada dari manuskrip, teks yang dituliskan oleh orang-orang yang menulis pertama. Itu yang pertamanya, dia dituliskan dalam bahasa manusia. Jadi bukan dari sorga turun begitu. Jadi bahasa Ibrani kuno itu bukan bahasa dari sorga, tapi bahasa yang Tuhan ciptakan melalui manusia, orang-orang Ibrani. Jadi manusia diciptakan punya kemampuan berbahasa, dan manusia itu bisa mengartikulasikan bunyi, kemudian bisa menyusun dalam sebentuk ya bisa dikatakan bentuk semacam gambar, lalu diartikulasikan menjadi bahasa lisan dan bahasa tertulis, lalu menjadi sebuah tulisan. Jadi manuskrip itu ditulis. Itu bukan dari sorga atau dari langit turun begitu, tidak. Dituliskan. Dan penulis-penulis itu hidup di zaman di mana dia menulisnya. Misalnya, Musa menulis ya, dia memang hidup di zaman di mana dia menjelaskan tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan, inspirasi dari Roh Kudus, inspirasi dari Allah. Jadi bukan berakar dari cerita gitu ya, cerita. Masa sudah ceritanya 300 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu baru ditulis oleh saya misalnya. Tentu ada banyak hal-hal yang bisa hilang, bisa lenyap, bisa tidak dimengerti, maka ditulis tidak. Penulisnya Musa, menulis di zaman dia nulis Yosua, Yesaya, Yeremia, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus, Yudas. Semua ditulisnya di mana penulisnya itu ada, real, konkret gitu. Jadi bukan imajinasi atau khayalan atau turun dari surga lembar demi lembar. Nah, itu Alkitab. Karena itu Alkitab pada dirinya itu historis. Pada dirinya dapat dibaca oleh siapa saja. Dan memang firman ini untuk semua orang untuk bisa tahu dan membacanya. Tetapi mengertinya dan meyakininya itu hanya orang-orang pilihan saja. Tidak semua orang. Jadi jangan berpikir saudara dan saya ketika membaca firman, saudara dan saya otomatis bisa ngerti. Tidak. Membaca firman, membaca Alkitab tidak segera otomatis kita bisa mengerti, kecuali Roh Kudus memberi pencerahan. Jadi ada banyak orang mengira dengan membaca, mencari dan mencomot-comot ayat dalam Alkitab ini, dia pikir dia sudah mengerti firman Tuhan. Itu adalah hal yang salah fatal. Mengerti firman Tuhan itu hal yang sangat memerlukan pertolongan dari Roh Kudus. Kalau saudara dan saya ingin membaca firman Tuhan, bacalah dan memintalah pertolongan dari Roh Kudus. Jangan dengan kemauan sendiri. Bisa sih saudara membaca seperti membaca sebuah filsafat atau cerita, tapi no meaning, tidak ada maknanya.
Karena itu Alkitab adalah karya Roh Kudus. Kita mesti baca berdasarkan inspirasi, pengertian, pencerahan dari Roh Kudus. Jadi huruf, kata, kalimat, cerita itu dalam Alkitab, pengajaran-pengajaran di dalamnya harus ada suatu ketertundukan, minta Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita. Itu yang penting. Nah, jadi manuskrip-manuskrip itu kemudian dituliskan. Setelah ditulis, tentu dibacakan, diajarkan. Lalu ada orang-orang yang secara khusus menyalin kitab demi kitab. Sehingga kalau kita mempelajarinya, bahwa memang ada ribuan salinan yang disebut transmisi. Jadi dari teks yang ditulis oleh penulis asli, kemudian disalin. Nah, disalin ini persis seperti yang ada pada teks aslinya. Nah, ini Alkitab. Kita open dan kita terbuka untuk menyelidikinya. Sampai sekarang, salinan-salinan itu sudah ada ribuan dari tiap kitab. Baik kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi, itu disimpan, dikumpulkan, dipelajari, diinvestigasi, kemudian dibandingkan dan semuanya. Memang ada hal-hal yang tidak sama persis. Karena ada tanda tanya, atau tanda titik, atau koma, dan sebagainya. Tetapi keseluruhan huruf, kata, kalimat, narasi, teksnya tidak ada kesalahan. Tidak ada pengajaran di dalamnya yang berubah. Tidak ada kesalahan di dalam pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Ini manuskrip. Nah, manuskrip teks asli itu ditransmisi, kemudian dari hasil transmisi ini diterjemahkan. Namanya translasi. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani, bahasa Aramik, bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Diterjemahkan untuk apa tujuannya? Apakah hanya untuk mengatakan bahwa nantinya orang lain itu bisa tahu menurut bahasanya? Tidak demikian. Tujuannya supaya segala bangsa, segala komunitas itu dapat membaca firman Tuhan. Mengapa kita tidak membaca dalam bahasa Ibrani saja? Atau bahasa Yunani saja? Kan perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Kenapa tidak tetap dipertahankan itu? Tentunya kita punya keterbatasan. Tidak semua orang punya kapasitas, kompetensi bisa belajar bahasa. Kemudian tiap-tiap orang, tiap-tiap komunitas, tiap-tiap etnis punya bahasanya yang khas. Memang tidak mudah untuk menerjemahkan karena kapasitas dari satu komunitas berbahasa A dengan satu komunitas berbahasa B itu kalau langsung diterjemahkan, kata, huruf, kalimat, ceritanya, bahkan penggunaan istilahnya itu tidak mudah, memerlukan puluhan tahun untuk mencari kesamaan pengertian. Namun walaupun demikian, di dalam rentang waktu lebih dari ribuan tahun ini, kira-kira 3.500 tahun ya, paling tidak seperti itu, kita bersyukur karena sudah ada ribuan penerjemahan Alkitab, baik dalam bahasa lokal maupun bahasa nasional. Dari teks manuskrip yang ditransmisikan di awal, lalu diterjemahkan. Dengan demikian, pembuktian saksi secara fisik keberadaan Alkitab itu memang sudah dapat dibuktikan. Dan saksi-saksi dari penulisan itu juga dapat dibuktikan. Artinya dengan kesimpulan yang saya jelaskan tadi panjang lebar, bahwa memang Alkitab adalah firman Tuhan, tidak diragukan keasliannya. Yang kedua, mengenai kesalahpengertian orang tentang Injil. Injil itu ada 3 hal pengertian yang saudara dan saya mesti mendeskripsikannya dengan baik. Pengertian pertama, Injil itu sederhananya etimologi, artinya berita kabar baik, berita dari Tuhan tentang keselamatan, dan berita ini dibutuhkan semua orang. Itu kata Injil dari deskripsi yang pertama. Injil itu berarti berita kabar baik. Dan itu ada di dalam setiap pemaknaan dari tiap-tiap kitab di dalam Alkitab. Dari mulai Kejadian pasal 3 ayat 15, kemudian mengenai kabar baik dari Tuhan untuk Nuh, untuk Abraham, dan seterusnya. Dan Yohanes Pembaptis juga mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan sendiri pun menyatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang, dan sudah ada di antara kamu.
Jadi ini berita. Injil adalah berita. Itu deskripsi pertama. Nah, ini kalau salah mengerti, ya sudah, akhirnya salah memahami. Yang kedua adalah Injil itu adalah kitab. Nah, kitab yang mana? Empat kitab Injil. 4 kitab yang menggambarkan kabar baik yang final. Jadi kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah 4 kitab yang menggambarkan, yang melukiskan, yang menuliskan, yang menjelaskan tentang berita Injil yang final. Tidak ada lagi yang lain. Sementara kitab Kejadian sampai Maleaki atau kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu itu memberikan penjelasan pemahaman tentang berita Injil yang dinyatakan di dalam 4 Injil kitab itu, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi 4 Injil ini kalau saudara dan saya mendapatkan kesempatan menginvestigasinya, menelusurinya, maka saudara akan menemukan hal yang menarik. Yang pertama, penulisnya. Penulisnya yang namanya Rasul, yang dipilih ditentukan oleh Tuhan itu Matius, Lewi, dan Yohanes. Tetapi ada 2 penulis lain, yaitu Markus dan Lukas yang bukan Rasul, tapi murid Yesus. Markus di bawah bimbingan Petrus, kemudian Lukas di bawah bimbingan Paulus. Nah, 4 penulis ini itu adalah 4 yang bisa bersama-sama mendapatkan pengajaran dari Tuhan, yaitu Matius dan Yohanes, walaupun waktunya kehidupan Matius itu lebih singkat daripada kehidupan Rasul Yohanes, karena Rasul Yohanes adalah rasul yang terakhir meninggal dunia. Yang berikutnya adalah hal keunikan kedua adalah keempat ini memberikan gambaran, memberikan penjelasan, memberikan deskripsi tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Ini hal yang sangat unik dari keempat Injil itu. Apakah kitab Kejadian sampai Maleaki dan kitab Kisah Para Rasul sampai Wahyu tidak menggambarkan tentang pribadi dan karya Yesus? Ada, tapi tidak seperti yang ada di dalam keempat Injil. Itu penting sekali. Jadi 4 Injil itu kitab. Ya, ini penting karena banyak orang yang salah kaprah, salah mengerti tentang hal itu. Yang berikutnya adalah deskripsi yang ketiga, yaitu mengenai Injil dalam kaitannya langsung dengan sang pemberita Injil atau yang fokus pada kehidupan berita Injil itu sendiri, keberadaannya yang bersifat personal. Jadi Injil itu terkait dengan pribadi dan karya Yesus Kristus. Nah, ini kalau kita bisa perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu, menjelaskan tentang siapakah Yesus Kristus, penebusannya, karyanya yang menyatakan dirinya di dalam sejarah sebelum inkarnasi dan pada waktu 33,5 tahun sampai nanti kedatangannya kembali. Ini dijelaskan secara bertahap, secara progresif mengenai keadaan pribadi Yesus Kristus. Inilah Injil Yesus Kristus. Jadi saudara bisa melihat banyak orang punya pengertian tentang Injil itu kurang tepat. Yang sangat menggelitik adalah ketika ada orang yang non-Kristen, unbeliever, orang-orang yang tidak percaya, antikris, yang mengatakan bahwa Rasul Paulus lah yang membuat Injil, atau yang memutarbalikkan berita Injil, atau yang memberikan semacam gerakan untuk sebagai perlawanan terhadap kitab Injil. Jelas pernyataan-pernyataan tersebut sesat dan menyesatkan. Namanya juga dari antikris, ya. Kalau dari antikris ya begitulah, selalu menolak kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa meyakininya? Karena Rasul Paulus selalu merujuk pengajarannya kepada Perjanjian Lama dan pengajaran Yesus. Dan Rasul Paulus hanya seorang rasul, bukan Tuhan, bukan yang menggerakkan hati orang untuk percaya kepada Kristus. Yang melakukan gerakan seseorang itu untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah Roh Kudus. Walaupun memang kita harus menerima dan mengakui kenyataan bahwa ada 14 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi kalau kita membaca surat-surat Paulus itu, jelas sekali itu ingin menggambarkan dan memberikan jawaban teologis, jawaban praktis, jawaban bibliologis mengenai apa? Mengenai pengajaran-pengajaran kekristenan yang sudah diajarkan oleh para rasul berdasarkan pada pengajaran Perjanjian Lama. Jadi
Kalau kita mau katakan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang di luar dari orang-orang yang ada di Yerusalem, di tanah Kanaan, maka sebenarnya mereka mendapatkan pengajaran yang lebih lengkap, lebih mengerti lagi. Karena mungkin mereka hanya mendengar sekilas, mendengar dari kata orang. Nah, dengan surat-surat itu mereka makin mantap, makin mengerti. Dan tentunya berita-berita baik itu ada 4 Injil yang ditranslasikan, ada 4 Injil yang sudah diterjemahkan, dan seterusnya. Nah, ini hal yang perlu untuk kita jawab. Saya sudah memberikan jawaban, respon terhadap orang-orang yang tidak mengerti tentang Injil itu sendiri. Yang ketiga adalah saya memberikan tanggapan terhadap orang-orang yang ternyata di dalam penjelasan pemberitaan tentang Injil itu mengatakan bahwa kok Injil, kitab-kitab itu bisa dibaca dalam bahasa manusia dan kita kok bisa bebas mengganti-ganti. Tidak. Jadi begini saudara, ada banyak terjemahan kita yang terus dikoreksi atau diperbaiki. Mengapa? Karena tadi kapasitas bahasa, jadi daya tampung bahasa dengan manuskrip dari salinan, ini kan bahasa manuskrip dari salinan itu kan adalah bahasa yang berbeda dengan bahasa yang menerima Alkitab. Lalu ketika ini diturunkan, diterjemahkan, tentu daya tampungnya, istilah yang dipakainya tidak sama, tidak bisa persis sama. Nah, sehingga selalu ada proses pembelajaran untuk menerjemahkan ke kalimat, kata, huruf yang lebih tepat, yang lebih kontekstual dari pengguna bahasa tersebut. Sehingga orang ngerti. Kalau orang baca Alkitab nggak ngerti, itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi dia baca Alkitab nggak ngerti. Dia cuma baca-baca. Artinya apa ya? Nggak tahu. Ah, itu kasihan orang seperti itu ya. Kalau orang seperti itu, kalau baca Alkitab, tidak nggak ngerti, wah, apakah harus mengerti? Haruslah. Kan Alkitab untuk manusia. Alkitab untuk manusia di bumi ini. Alkitab bukan untuk di planet mana begitu ya. Atau nanti di sorga gitu. Tidak, Alkitab untuk kita. Kita baca, mesti kita ngerti. Bukan hanya ngerti dalam pengertian maknanya, mengerti huruf kata kalimatnya. Sehingga ketika kita ngerti, oh iya, artinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Itu seperti bagaimana? Itu ada. Nah, pengertian-pengertian itu mulai dengan cara membaca, minta pertolongan Roh Kudus, belajar dari para ahli, baca banyak sumber buku, kemudian kita ngerti, oh ini maksudnya. Nah, waktu kita ngerti, lalu dibaca lagi teksnya, kok artinya agak berbeda ya? Oh iya, kapasitas bahasanya, komponen struktur, gramatika bahasanya tidak atau belum memadai untuk menerima manuskrip yang diterjemahkan ke sini. Nah, makanya ada orang-orang yang secara spesial, secara khusus memberikan waktu, kesempatan untuk apa? Untuk menerjemahkan lagi. Oh, ini perlu dikoreksi, ini perlu ditambahkan. Bukan berarti Alkitab itu digonta-ganti sesuka hati. Oh, tidak. Kita adalah orang-orang Kristen yang kritis, yang memperhatikan itu. Jadi saudara dan saya yang Kristen pasti akan perhatikan, kok bahasanya berbeda ya. Saya punya Alkitab tahun 1917 diberikan oleh seseorang. Lalu saya punya Alkitab tahun 1970 dan sekarang saya punya Alkitab yang baru. Lalu ketika saya bandingkan, ini bahasa Indonesia ya, dalam konteks komponen struktur gramatika bahasa Indonesia. Waktu saya baca yang tahun 1917 ada istilah yang saya nggak mengerti karena saya tidak hidup di zaman itu. Tapi ketika saya baca di zaman sekarang, oh saya ngerti, karena memang terbiasa saya belajar, memahami dari bahasa itu. Oke, saya baca pelajar ini. Tapi apakah yang saya baca dalam konteks sekarang, itu berbeda dengan konteks atau manuskrip yang sebelumnya? Tentu tidak, maknanya tidak. Nah, karena itu ada sebuah dinamika penerjemahan. Nah, waktu penerjemahan ini kita terima, itu bisa jadi nanti 2000 tahun lagi atau 1000 tahun lagi ada perbedaan karena adanya pertumbuhan, perkembangan peradaban manusia dan terminologi kata huruf kalimat yang berbeda dengan sekarang. Mana manuskrip ini, manuskrip yang asli ini, yang awal ini tetap menjadi paduan, kemudian ini diterjemahkan lagi dengan bahasa konteks 2000 tahun yang akan datang. Maknanya tidak berubah, artinya tidak berubah. Pengenalan akan Allahnya, pengenalan akan diri manusia, pengetahuan akan alam semesta realitas ini tidak akan berubah. Hanya pengertian
terminologi pembahasannya yang berbeda. Jadi saya sudah memberikan paling tidak tanggung jawab respons saya terhadap isu yang ketiga ini.